kacau serta gemetar. Tunggu Tuhan, janganlah Engkau tidur. Di atas awan sinar memancar. Pandang ke surga, tatapkan matamu. Tunggulah segera datang Rajamu. Bersukalah dekat kelepasanmu. Hai waris surga, puji Rajamu. Shalom saudara-saudara sekalian. Puji syukur dengan berkat-berkat Tuhan kepada kita masing-masing, sehingga kita dapat bersama di dalam firman Tuhan, renungan kita pada hari ini. Semoga apapun pelajaran ini akan memberikan kita nasihat yang baik bagi diri masing-masing. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa pada saat ini, lindungi dan sertai kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu ini dengan baik. Di dalam nama Yesus, kami sudah berserah. Amin. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Tanpa Pengampunan, Oktober 30. 2 Petrus 2 ayat 4 hingga 6. Sebab jikalau Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, dan jikalau Tuhan tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, dan jikalau Tuhan membinasakan kota Sodom dan Gomorrah dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fisik di masa-masa kemudian. Melalui kitab suci, Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia sebagai makhluk yang penuh belas kasihan, yang tersedia untuk mengampuni pelanggaran, ketidakadilan, dan dosa. Belas kasihan Tuhan jelas dilihat dalam kehidupan Yesus dan dimanifestasikan dengan lebih mendalam lagi dalam kematiannya. Walau bagaimanapun, terdapat situasi tertentu di mana Tuhan tidak mengampuni. Adakah dosa saya tidak dapat diampuni? Ialah soalan yang menyakitkan, yang menakutkan beberapa orang. Apakah dosa yang tidak dapat diampuni? Pada suatu hari, beberapa ahli Taurat pergi kepada Yesus dan melihat semua mujizat yang dibuatnya. Mulai berkata bahwa mujizat-mujizat itu dibuat atas nama iblis. Dalam konteks ini, Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal." Markus 3 ayat 28 hingga 29. Semua dosa boleh diampunkan. Sungguh kasih karunia Tuhan. Walau bagaimanapun, dosa melawan Roh Kudus yang terdiri daripada dengan sengaja menganggap pekerjaan Roh Kudus sebagai milik iblis tidak dapat diampuni. Bukan karena Tuhan tidak mau mengampuni, tapi karena melalui perantaraan Roh-Nya, Tuhan bekerja ke atas hati manusia. Dan apabila manusia dengan sengaja menolak Roh dan menyatakan itu bersalah dari iblis, mereka memutuskan saluran yang melalui saluran itu Tuhan boleh berkomunikasi dengan mereka. Counsel for the Church, muka surat 81. Masih banyak lagi dosa yang tidak diampuni Tuhan. Sama seperti Dia tidak mengampuni malaikat yang berdosa, dunia kuno atau kota Sodom dan Gomorrah. Dia tidak akan mengampuni dosa mereka yang tidak bertobat. Alkitab berkata, Dia tidak akan mengampuni dosa orang yang tidak mengampuni sesamanya. Tetapi, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 15. Adakah Anda risau memikirkan dosa Anda?
mungkin tidak akan diampuni, Anda masih boleh berlutut tidak berdaya di hadapan Tuhan. Dan bawalah kerisauan Anda kepadanya, dan berserulah kepada Tuhan. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Mazmur 130 ayat 3 hingga 4. Sekarang pandanglah pada salib, dan renungkanlah yang disalibkan. Dia menyerahkan nyawanya untuk memberikan pengampunan bagi semua dosa Anda. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat bahwa tangannya masih dihulurkan. Saudara-saudara, semoga kita dapat mengerti maksud daripada firman Tuhan kali ini. Mengatakan kepada kita bahwa Tuhan mau mengampuni dosa kita, apapun itu, kecuali kita yang tidak mau bertobat dan tetap mau melakukan dosa, maka tidak dapat kita diampunkan, karena kita sendiri yang tidak mau dekatkan diri kepada Tuhan. Semoga kita mengerti firman kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas nasihat-Mu. Dengan firman kami dengar baik pada hari ini. Kami mohon penjagaan daripada-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.